Kali ini saya akan membawakan materi tentang sosok misterius penguasa Pulau Jawa, yaitu Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Siapakah Sabdo Palon dan Noyo Genggong yang juga turut memberikan ramalan tentang hari depan tanah Jawa selain Prabu Jayabaya? Bahkan nama Sabdo Palon dan Noyo Genggong dari dulu jauh lebih santer diperbincangkan ketimbang Prabu Jayabaya. Namun Sabdo Palon dan Noyo Genggong merupakan dua sosok misterius, berbeda dengan Prabu Jayabaya yang riwayatnya bisa tertulis secara pasti sebagai Raja Kediri. Ada yang menyebut bahwa Sabdo Palon dan Noyo Genggong adalah Punokawan atau penasehat spiritual dari Prabu Kertabumi atau Brawijaya V, penguasa terakhir Majapahit. Dalam serat Sabdo Palon memuat perbincangan terakhir antara kedua sosok tersebut dengan sang Prabu mengenai masa depan bumi Jawa untuk kemudian pergi meninggalkan tanah Jawa. Namun ada juga yang menyebut keduanya menuju Jawa bagian selatan antara Moksa di Gunung Merapi atau Gunung Tidar yang menjadi tempat Syekh Subakir dalam menumbali tanah Jawa. Diceritakan pada masa dahulu, Pulau Jawa terkenal angker dan dikuasai oleh roh halus Ki Semar Badranaya. Sampai kemudian datang Syekh Subakir yang diutus oleh Sultan Turki, yaitu Sultan Muhammad, untuk syiar agama Islam di tanah Jawa. Saat itu, tanah Jawa merupakan sebuah tempat yang dalam pengaruh magis begitu kuat. Mulai dari jin hingga setan menghuni setiap sudutnya yang saat itu masih berbentuk hutan belantara. Sesampainya di Pulau Jawa, Syekh Subakir langsung menuju ke Gunung Tidar yang diyakini sebagai titik pusat dari tanah Jawa. Di puncak gunung ini, Syekh Subakir memasang tumbal berupa batu hitam yang sudah dirajah. Dari sinilah Syekh Subakir dikenal sebagai orang yang berhasil menumbali Pulau Jawa yang terkenal angker dan bingit pada dahulu kala. Namun, kedatangan Syekh Subakir dalam melakukan syiar Islam di Pulau Jawa itu mendapat rintangan dari Ki Semar Badranaya sebagai roh halus, sebagai dangyang atau penguasa wilayah, hingga keduanya terlibat pertempuran. Namun karena sama-sama kuat, Syekh Subakir dan Ki Semar Badranaya akhirnya membuat kesepakatan melalui sebuah perjanjian yang disebut Sabdo Palon. Berikut 4 perjanjian Sabdo Palon antara Syekh Subakir dan Ki Semar Badranaya. Yang pertama, penyebaran ajaran Islam tidak boleh dilakukan dengan cara paksa, apalagi dengan jalan peperangan. Penyebaran Islam di tanah Jawa harus dilakukan dengan cara halus dan memberikan keleluasaan bagi penduduk Jawa untuk memilih masuk dalam agama Islam atau tetap meyakini kepercayaan sebelumnya. Kedua, akulturasi antara Islam dengan budaya Jawa dalam pendirian tempat peribadatan. Meskipun tempat peribadatan tersebut dari luar memiliki gaya asli Jawa, namun di dalamnya ajaran-ajaran Islam disebarkan. 3. Kerajaan Islam diperbolehkan berdiri di tanah Jawa, tapi raja pertama haruslah anak campuran. Maksudnya, orang tua sang raja memiliki campuran agama. Jika bapak Hindu, ibu Islam. Sebaliknya, jika bapak Islam, ibunya Hindu. Dan yang keempat, tidak boleh mengubah orang Jawa menjadi orang yang kearap-arapan. Biarkanlah padi tetap ditanam di sawah dan kurma tetap ditanam di padang pasir. Lalu, seperti apa Ki Semar Badranaya? Dari namanya sangat familiar yang dalam tokoh pewayangan dikenal dengan nama Semar. Wujud fisiknya sangat unik dengan tubuhnya yang bulat, mata sebam tetapi selalu tersenyum. Meski berwajah tua,
namun potongan rambutnya bergaya kuncung seperti anak kecil. Ia berkelamin laki-laki tetapi memiliki payudara seperti perempuan, sebagai simbol pria dan wanita. Tokoh Semar pertama kali ditemukan dalam karya sastra zaman Kerajaan Majapahit berjudul Sudamala. Selain dalam bentuk kakawin, kisah Sudamala juga dipahat sebagai relief dalam candi suku yang berangkat tahun 1437. Semar dikisahkan sebagai abdi atau hamba tokoh umat Sadewa dari keluarga Pandewa, dengan peran tidak hanya sebagai pengikut saja, melainkan juga sebagai pelontar humor untuk mencairkan suasana yang tegang. Itulah tadi sosok misterius Pulau Jawa, Sabto Palon dan Ayagenggong.